Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, untuk pertemuan hari ini ya, jumpa lagi dengan Pak Reski di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, untuk materi hari ini ya, Bapak akan melanjutkan materi dari pekan sebelumnya atau pekan yang lalu ya. Oke, pekan yang lalu kita sudah membahas materi terkait dengan keberagaman ya. Salah satunya adalah keberagaman suku, terus keberagaman agama ya, yang sudah kalian pelajari pekan lalu. Dan untuk sekarang, apa nih yang akan kita pelajari? Baik, ini masih seputar keberagaman ya, tapi Bapak akan menyampaikan materinya. Yang pertama ada rumah adat, kemudian pakaian adat, dan yang ketiga adalah tarian dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Ya, baik, nggak usah lama-lama, yuk kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, sebelum Bapak bahas terkait dengan materinya, berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keberagaman ya. Kalau pekan lalu kan sudah dijelaskan tuh apa itu keberagaman ya kan. Nah, di sini adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama adalah kondisi geografis ya. Kita ketahui bersama bahwa kondisi geografis di Indonesia itu sangat-sangat strategis ya. Karena di situ diapit ya oleh dua benua dan dua samudra. Itu yang menyebabkan kondisi geografis Indonesia di sini sangat-sangat menguntungkan ya, dan juga menyebabkan keberagaman karena luas dari wilayah Indonesia memang sebagian besar diisi oleh laut ya, seperti itu. Itu yang menyebabkan salah satu yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia juga ya. Kedua yaitu perbedaan kondisi alam ya. Kondisi alam yang beragam di Indonesia memang menyebabkan keberagaman juga dalam masyarakatnya ya. Di sini kondisi alam satu sama lain mempunyai perbedaan ya. Misal ya di daerah penggunungan ya atau daerah agraris ya, pasti masyarakatnya dalam hal mata pencahariannya lebih ke pertanian ya. Sedangkan untuk kondisi alam yang dekat dengan pantai atau pesisir ya, biasanya untuk kondisi mata pencaharian masyarakatnya juga mengandalkan hasil laut ya, seperti itu. Kemudian perbedaan transportasi dan juga komunikasi. Nah, di sini terkait dengan transportasi, mungkin kaitannya dengan daerah ya. Di daerah Indonesia di sini mungkin ada beberapa daerah yang sudah memang maju dan juga ada daerah yang di pedalaman ya, atau masih tertinggal seperti itu. Jadi dari jenis transportasinya pun akan berbeda ya. Kemudian dalam hal komunikasi ya, ini pasti sangat berpengaruh sekali ya, ketika mungkin kalau di perkotaan ya sudah merata semuanya terkait dengan infrastruktur ya, baik itu infrastruktur dalam hal jalan ya, penerangan sebagainya. Ketika yang di daerah tertinggal biasanya ya dalam hal komunikasinya juga akan kurang seperti itu ya, kaitannya dengan infrastruktur itu tadi ya, seperti itu. Baik, kita langsung lanjut saja ke rumah adat. Nah, rumah adat di sini Pak Reski contohkan beberapa saja ya yang ada di daerah di Indonesia seperti itu. Yang pertama ini rumah gadang ya, ini dari Sumatera Barat ya. Kemudian ada rumah honai ya, ini dari Indonesia bagian timur ya, dari Papua. Kemudian ada juga rumah panggung ya, ini yang berada di Jambi.
Kemudian yang keempat ada rumah Bubungan atau Bubungan 5. Ya, di sini dari daerah Bengkulu. Kemudian ada rumah Limas, di sini dari Sumatera Selatan. Kemudian rumah Rakit dari Babel atau Bangka Belitung ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah rumah Joglo atau dari Jawa Tengah. Ya, sebenarnya masih banyak sekali ya rumah-rumah adat yang ada di Indonesia, ya dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini Pak Rizky contohkan atau tampilkan beberapa saja ya. Nanti selebihnya kalian bisa cari-cari sendiri ya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya setelah rumah adat di sini Bapak akan menyampaikan terkait dengan pakaian adat ya. Tentu pakaian adat antar daerah satu dengan daerah yang lain punya ciri khas atau perbedaan masing-masing ya, seperti itu. Oke, yang pertama di sini ada kebaya ya dari Jawa Barat. Jadi untuk kebaya di sini itu sebenarnya banyak ya ragam atau jenisnya. Ini ada dari kebaya yang dari Jawa Barat, kemudian dari kebaya dari Jawa Tengah, kemudian kebaya dari Kesatrian daerah istimewa Yogyakarta. Ini sama-sama kebaya ya, tapi masing-masing daerah ini punya ciri khasnya masing-masing. Kemudian baju pangsi ya, ini dari Banten ya, dari provinsi kita. Kemudian pesaan ya dari Jawa Timur. Kemudian pakaian adat perang ya dari Kalimantan Barat. Kemudian pengantian bagajah gamuling baular lulut ya dari Kalimantan Selatan, ini panjang banget namanya ya. Kemudian kulafi atau donggala ya dari Sulawesi Utara. Dan yang terakhir di sini ada baju ngembe ya dari Sulteng atau Sulawesi Tengah ya, seperti itu. Ini sebenarnya banyak juga ya, tapi di sini Pak Rizky tampilkan atau contohkan beberapa saja ya. Oke. Terus yang ketiga. Nah, di sini kaitannya dengan tarian atau hal kesenian ya. Di sini Pak Rizky sampaikan yang pertama ada tari Sodati ya. Kemudian tari Saman. Di sini dari Provinsi Aceh ya. Kemudian ada tari Serampang 12, kemudian tari Tortor di sini dari Sumut atau Sumatera Utara. Kemudian disusul tari Piring ya yang ada di layar kalian ya di sini yang harus ditampilkan. Kemudian tari Payung di sini dari Sumbar atau Sumatera Barat. Kemudian ada tari Tandak ya. Kemudian tari Makan Sirih di sini berasal dari Riau. Kemudian ada lagi tari Campak ya. Sini dari Babel atau Bangka Belitung. Kemudian dilanjutkan ada tari Jangget ya, tari Melinting, tari Badana, ini merupakan dari Lampung ya. Kemudian yang terakhir adalah tari Merak, kemudian tari Coke. Nah, ini dari provinsi kita ya, dari provinsi Banten, seperti itu. Nah, karena kita berada di wilayah administrasi Banten ya, paling nggak kita tahu nih tari Merak ya, tari Cokek ini berasal atau khasnya dari provinsi Banten, seperti itu ya. Oke anak-anak, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Dan kesimpulannya adalah ya dari keberagaman itu ya, dari materi yang pertama mulai dari keberagaman suku ya, kemudian ada agama ya, kemudian tadi ada terkait dengan rumah adat ya, pakaian adat, kemudian tarian ya, itu semuanya memang berbeda-beda ya dari Sabang sampai dengan Merauke, karena semuanya punya ciri khasnya masing-masing dari setiap daerah. Tapi ya perlu kita ingat ya, hal yang terpenting dari itu semuanya, perbedaan ini jangan dijadikan suatu hambatan untuk mempersatukan bangsa Indonesia, melainkan dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa ya, karena perbedaan ini merupakan suatu anugerah ya yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi harapannya semuanya bisa saling menguatkan ya, karena sudah tercantum jelas ya dalam dasar negara kita yaitu Pancasila. Di situ sudah
ada semboyan ya dari negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya, atau yang bisa disebut ungkapannya adalah atau maknanya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Mulai tadi perbedaan banyak hal itu tadi ya. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya, itu merupakan semboyan dari bangsa kita ya, atau biasa disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan materi pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Bapak akhiri, lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.